berapa sampai jam berapa ya. Sesuai dengan kontrak kita, pertama kan kita nyuntik tuh premedikasi, 30 menit kemudian ibu saya kasih kemo. Nah baru kita lakukan double check, jangan lupa selalu melakukan double check. Cocokan apa? Pasien suruh menyebutkan apa? Nama sama 2 dari 3. ya kan itu ada nama, tanggal lahir sama nomor MR. Jadi kalau dia bisa menyebutkan 2 itu sudah oke. Oke, setelah kita double check ke pasiennya ya, dan tadi kita di ruang persiapan sudah double check dengan teman kita sesama perawat ya. Kita double check dengan pasien, dicocokkan dengan gelangnya, dengan obatnya, dengan protokolnya. Kalau udah oke, baru kita siap-siap untuk pemberian. Nanti teman-teman lihat area mana di tubuh kita yang belum tertutup setelah kita pakai APD. Jadi kalau kita pakai APD harus begini ya. Ini baru kita pakai kacamata. Nah, coba contoh ini APD level 2. Mana area tubuh kita yang masih terbuka? Coba Tidak. kan? Jadi sedemikian rupanya si apa sih SOP ini melindungi tubuh kita ya. Jadi kalau seandainya teman-teman masih ada yang terpapar, kena tumpahan atau apa, berarti kita kurang menerapkan SOP. Karena kalau sesuai SOP-nya kita udah tertutup banget kan. Gitu. Nah, terus kalau dinas pun teman-teman disarankan menggunakan sepatu yang tidak tembus, ya, yang berbahannya jangan kanvas. Nah, ini kayak punya saya tuh, ini kurang bagus, Jadi yang udah dilap dan tidak tembus, karena kita nggak tahu, walaupun seandainya kita nggak di ruang kemo, tapi kan kita pasiennya kita nggak tahu ada kan hepatitis atau yang lain kan. Nggak, kalau untuk pemberian nggak usah pakai cover sus. Kalau cover sus itu digunakan untuk pentumpahan karena sudah pasti itu barangnya Ada di lantai. dan kita udah tahu itu barangnya berbahaya, ya. Kalau di pemberian, kalau sekiranya kita udah sesuai dengan SOP, insya Allah sih, ya nggak usah pakai cover sus. Ini izin saya pakainya pakai kacamata saya sendiri ya. Kalau ini soalnya kalau di double kurang. Oke, kita udah double check ke pasiennya, udah kontrak waktu. Kita cek dulu apa? Tetesan Demam. Nah, caranya kalau ini kan close system ya. Kalau close system itu kuncinya ada 2, ada di sini sama di sini. Jadi kalau kita menggunakan close system mau cek patenan ini semua dibuka, baru kita turunkan. Usahakan si set infus tidak menyentuh lantai. Kalau udah oke, pembuluh darahnya darahnya kelihatan, berarti paten ya. Kita tutup lagi. Oke, yang pertama adalah pemberian secara bolus. Jadi pada saat pemberian atau pada saat pengganti sarung tangan harus 2.
intravena bolus, jadi si pengalas kita taruh di three-way di sini ya. Jadi nanti IV bolusnya kita mulai lewat sini ya. Oke, saya akan siapkan kasa yang sudah dibasahi dengan alkohol 70%. Saya akan mengambil dua ya teman-teman. Nah, gimana caranya teman-teman mengambil kasa ini? Nah, ini kan terlipat. Gimana caranya kita tetap steril ya, karena obat yang dari farmasi steril kan, dioplosnya aja di dalam safety cabinet. Udah tahu belum pencampuran obat kemo tempatnya? Besok keliling ya. Ya, Bu. Sini. Oke, nah ini caranya ya. Ini kan sebetulnya kalau dibuka semuanya bisa 2 lapis, tapi itu terlalu lebar. Jadi saya pasang yang ini masih dilipat, ini ditutup. Nah, satu kasa di bawah three-way, yang satu lagi di sini untuk kita menyimpan obat kemonya, ya. Nah, IV bolus ini memang sekarang ini udah jarang dikerjakan ya, tetapi teman-teman tetap harus belajar. Kalau seandainya nanti dokter di PJB memberikan IV bolus, kita ilmunya sudah tahu, ya. Oke, kelihatan nggak? Kita taruh di sini ya. Setelah itu kita disinfektan dan longgarkan ini. Ya. Nah, kita lihat tangan dominan kita yang mana? Dominan kita yang kanan. Jadi yang kiri letakkan di bawah three-way. Ya. Kita disinfektan juga, kita longgarkan. Tutup three-way-nya. Oke, kita dengan tangan ini kita buka yang ini, kita pindahin. Nah, kita disinfektan, kita sambungkan. Ini kita tutup lagi. Nah, ini posisinya seperti ini nih teman-teman ya. Nah, posisi spuit tegak lurus, karena diusahakan ada udara yang di sini dia naik ke atas. Jadi pada saat kita nyuntik udaranya nggak mendorong ke bawah ya. Oke. Pada saat memberikan diusahakan semua area three-way harus tertutup seperti ini. Kenapa? Ini kan kita nggak tahu ya partikelnya kecil, khawatir masih ada yang tercecah atau segala macam. Nanti terhirup. Nah, pada saat kita memberikan kita putar. Ini ya three-way-nya. Ya. Oke, kita tutup. Kita pastikan lagi aspirasi bahwa posisi vena sudah benar ya. Setelah itu darahnya belum keluar, baru kita masukkan pelan-pelan. Oke. Nah, pada saat pemberian ini kan kurang lebih 10 cc. Kalau seandainya 10 cc kita bagi 3. Jadi selama pemberian bisa diaspirasi 2-3 kali untuk memastikan bahwa posisi vena masih oke. Dan apalagi yang harus diperhatikan, tanda-tanda ekstravasasi di area pematangan imbus. Makanya pada saat kita melakukan pemberian kemoterapi, diperhatikan pasiennya diajak Ngobrol. bukan diajak main ya. Diajak ngobrol, ibu gimana nih obatnya lagi masuk, ada keluhan atau enggak. Kalau bisa sih dikasih afirmasinya positif ya, ibu nggak ada keluhan kan, gini gitu ya. Jadi si pasiennya merasa nyaman. Kadang-kadang pasien itu kalau bilang, bu ada nyeri nggak, ada ini nggak, kadang-kadang dia ya rasanya ya rasa padahal enggak ya, seperti itu ya. Jadi hindarkan yang seperti itu kalau bisa ya. Kadang-kadang ada pasien yang ambang khawatirnya tinggi ya, jadi kita
ngomong apa aja langsung, oh iya suster saya tadi nyeri gini gitu, padahal enggak ya. Oke, perhatikan pada saat pemberian. Kalau udah habis kita tutup yang ke arah pasien ya. Kita bilas yang di dalam squid ya. Usahakan semua obat yang ada di squid dimasukkan ke pasien. Kita ambil dulu. Kayak kita mau bilas IV ya. Cuma ini lebih rigid karena obatnya khusus. Oke. Nah, kalau sekiranya dalam triway-nya sudah bersih, bisa dilakukan 1 atau 2 kali spooling, bilas ya. Kalau sekiranya udah ini kok bersih, makanya pada saat pemberian infus itu boleh dipasang atau dimatikan ya teman-teman. Jadi sesuai itu pilihan. Kalau kita tetesin, nah ini kan lebih bersih, lebih cepat. Jadi kita tinggal membersihkan yang di squid. Oke. Kalau udah selesai, dirasa udah bersih ya, boleh dilakukan 1-2 kali pembersihan. Kalau udah yakin bersih, kita tutup yang ke arah pasien ini, infusnya kita jalani dengan tangan dominan kanan, kita buka ini. Kita bersihkan dulu triway. Ceritanya ini triwaynya kita nggak pakai lagi ya. Oke, saya buka, saya tutupnya di sini. Ini. Nah, kita disinfektan lagi. Oke, bersih, tidak ada tumpahan ya. Kalau ada tumpahan harusnya ada merah-merah. Kita buang ke tempat sampah timbul langsung. Ini sarung tangan pertama kita buang. Nah, ini karena masih bagus, tidak ada tumpahan, masih kita gunakan lagi nanti. Ada pertanyaan?